Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Villa semua. Di kesempatan kali ini kita akan diskusi santai dengan Ko Wendy ya. Ya, Kalau boleh tahu nih Ko, ini namanya Wendy Lofu. sebenarnya nama aslinya Wendy. Cuma karena dulu waktu zaman jahiliyah masih kafir, saya dipanggilnya Lofu. Lofu itu artinya apa? Kalau bahasa Kek itu harimau. Lofu. Ya, biasanya dibercandain sama teman-teman. Katanya Lofu Hasan. Jadi harimau turun gunung. Gunung. Ya, Oh, kok bisa kok? Memangnya dulu seganas harimau atau apa itu? enggak lah, kan cuma teman-teman aja yang kayak seperti itu manggilnya. Biasanya kan teman tuh ngejek, kok ini malah yang keren harimau. Kurang tahu juga. Biasa kan Ya. kalau julukan untuk teman tuh kan yang dibecanda-becandain Ya. ya. Kecuali lu memang ganas sekali kayak pemimpin atau lu yang suka mukulin orang gitu. Waktu masih zaman jahil, gimana ini sebenarnya aib ya. Jadi dulu tuh ya saya pengennya semuanya serba bebas. Apa yang di pikiran saya itu yang saya kerjakan. Ya zaman dulu kan ya gimana ya masih jahil lah ya. Jadi ya kalau udah mukul ya mukul gitu. Oh, dia memang dulu suka berantem kok. Ya, Oh. Jadi itulah awal mula namanya Lofu. iya, Kukira memang marganya bukan ya? enggak. Wendy aja. Supaya bedain, karena nama Wendy juga banyak ya. Ya, Nama Wendy juga banyak. Kalau boleh tahu nih kok, ini kan Ko Wendy juga mualaf ya. Sejak Alhamdulillah. tahun berapa tuh kok? Kalau secara sahnya sebenarnya saya sekitar 8 tahun lah kurang lebih. Oh, Tahun ada secara 2025. sah nggak ada sah? Gini, kenapa saya bilang sah atau enggak? Dulu ketika saya syahadat pertama kali 13 tahun yang lalu, 13 atau 14 tahun yang lalu, saya sedikit lupa. Dulu tuh saya syahadat karena ya udah saya kalah dari Al-Qur'an. Ya udah saya syahadat gitu. Kalah apa tuh? Saya kalah membuktikan bahwa Al-Qur'an itu hanya dongeng belaka. Gimana tuh membuktikannya? Ya saya buka Al-Qur'an. Waktu itu ada, boleh dibilang abang angkat saya. Saya sebut namanya Hendro dulu. Mas Hendro. Jadi ketika saya membuka Al-Quran, ada yang saya tidak tahu artinya. Kalau sekarang Muslim nyebutnya penafsirannya. Saya akan tanya ke dia. Tanpa saya kasih tahu niat sesungguhnya saya. Dan saya membuka Al-Quran, astagfirullahaladzim. Hanya ingin menjatuhkan Al-Quran. Niatnya untuk menjatuhkan. Kenapa gitu? Ada kebencian atau apa? Benci ya mungkin itu kalau mau diakuin ya, saya kan nggak mau munafik nih. Dulu saya sebenci itu sama Islam, tanpa saya tahu sebabnya kenapa. Sebenci itu. Itu di mana? Di Jakarta? Waktu masih di Singkawang, Masih di Pontianak. Singkawang, ya. Kalbar. Benci sama Islam. Ya, Padahal kan lingkungan Ko Wendy semua bisa dibilang mayoritas non-Muslim di situ kan, Singkawang. ya rata-rata sampai ada julukan kan Singkawang, Kota Amoy. Kota Moy. Ya, Ya kan jarang dong bersinggungan dengan yang namanya Islam gitu. Ngapain juga gitu. sekeliling kita kan pasti ada Muslim. Pasti ada. Iya. Cuman kan lu mayoritas di situ kok. Ya, sampai ada, kalau nggak mau munafik nih orang-orang, lu jangan main sama Juana. Iya. Nggak main tuh apa nih? Nggak boleh berteman. Iya, Nggak boleh berteman. iya. Oke. Terus Ko Wendy belajar itu untuk menjatuhkan. Bukan belajar sih. Jadi Sebenarnya untuk membuka Al-Quran, ya hanya ingin mencari kesalahannya aja. mencari kesalahannya. Iya, karena waktu saya di agama saya sebelumnya, tanpa saya sebut nama agamanya ya, Nah, kitabnya pasti ada kesalahan. lu di dalam tapi lu ngakui ada kesalahan. Iya, waktu saya di dalam. Makanya Di dalam atau waktu di luar? Masih di dalam? gini, ketika saya di dalam, saya menemukan, ya buat saya aneh gitu. Oke. Iya, buat Contoh, saya aneh. contoh tentang apa? Contoh, ini kan baru selesai 25 Desember kan? Iya. Logika nggak? Orang melahirkan di musim dingin, Ya. di tempat terbuka. Nggak terbuka dong, kan di kandang dibilang. Menurut mereka di kandang. Oke, kandang mana yang tertutup? Kandang tertutup dong, kan takut Enggak dicuri hewan ternaknya harusnya. Oke, gini. Ternak
ketika apalagi itu ternaknya domba, Iya, saya rasa nggak setertutup itu. Ruangannya pasti gede, betul, ruang yang gede. ventilasi pasti ada dan pasti sangat dingin. Ya belum ada pemanas lah, nggak mungkin pemanas ada. Kecuali rumah orang ada Iya. pemanas, ada api unggun. Iya, Ya, kalau ada lu ini. hidupin api unggun di dalam kandang, kebakar semuanya selesai. Jadi buat aku kayaknya, sorry itu saya ini kayaknya Nggak cocok. ya nggak cocok. Tapi dari Kristen juga mengakui bahwa 25 Desember, ya sebagian ya, nggak setuju. Ya. Tapi sebagian juga udah menganggap bahwa ya itu kan cuma simbolis doang gitu kan. Nggak bisa dong. Kitab itu tidak boleh salah. Tapi kan di kitab nggak ada 25 tuh. Gini, ketika kita ngomongin tentang kitab itu nggak boleh salah. Apalagi yang mengajarkannya. Oke, dia punya kesalahan secara pribadi, itu urusan dia. Oke. Tapi ketika dia menyampaikan sesuatu tentang ajaran itu, sorry nih, kok semuanya rata gitu loh, nyebutin. Oke. Nih hari- Tapi kan yang ngajarin 25 Desember itu bapak-bapak gereja, pendeta kan? saya pastor dulu, Iya. ya. Ya pastor lah yang ngajarin gitu kan, bapak-bapak gereja. Kan bukan dari Yesusnya ataupun para rasul dan nggak tertulis di kitab suci gitu. Nggak disuruh rayain juga sebenarnya. Tapi di gereja kan kita pasti ngerayain. Itu udah pastilah siapa gereja yang nggak ngerayain Natal gitu Nah kan. itu. Buat apa saya merayakan hal yang saya tidak tahu? Oh di situ keberatannya Ya, salah satu keberatan dari sekian banyak. dari sekian banyak. Tapi itu yang salah satu yang paling besar gitu. Iyalah, kurang lebih seperti itu. Oke. Terus belajar Quran, bukan belajar ya, baca Quran gitu Iya. kan. Mencari kelemahan. Mm-mm. Apa yang Ko Wendy dapat memangnya? Tidak ada satupun kesalahan. 3 kali loh saya. 3 kali saya buka Al-Quran itu, maksud gua 3 kali selesai ya. Khatam. Ya kalau kata orang Muslim mungkin khatam. Jadi 3 kali saya selesaikan Al-Quran itu, saya tidak menemukan satupun kesalahan. Tapi kan di Muslim itu Quran itu kan kalau kita baca teks Indonesianya ya, Oke. terjemahannya itu kan lebih mirip sajak. Memangnya dimengerti saat masih di luar itu? No. Tentang prakteknya. Prakteknya. Contoh salah satu. Di Al-Baqarah ada membahas tentang poligami. Oke. Bahkan Muslim sendiri, Muslimah, pada dasarnya banyak yang membenci poligami. Setuju. Ya, coba kita tanya, istri kamu boleh nggak nikah lagi? Marah-marah pasti. Hal yang Mayoritas gitu. Ya, itu yang saya cari. Karena ini dipraktekkan, sebagian Muslim yang mungkin sudah sanggup mempraktekkan tentang poligami, ini dipraktekkan dan ada di Al-Quran. Al-Quran itu tidak boleh salah. Boleh. Saya beranggapan Al-Quran ini adalah omongannya Rasulullah pada waktu itu. Ini, Buatan. ya, karangannya beliau. Oke. Karangan Rasulullah, ini mohon maaf. Saya beranggapan pada waktu itu, astagfirullahaladzim. Semoga ini jadi hidayah buat teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Waktu itu saya beranggapan Rasulullah itu wait, sorry. Full emotion. Saya beranggapan Rasulullah itu hypersex. Seperti tuduhan orang-orang kafir. Iya, Oke. tuduhan saya lah waktu itu. Tetapi kenyataannya kan nggak seperti itu setelah kita pelajari kan. Dan nggak masuk akal juga kalau memang itu kenapa yang dinikahi malah yang tua-tua, janda-janda kan gitu. Oke. Let's say sekarang orang-orang menikahi yang lebih muda. Ya. Orang-orang menikahi yang lebih cantik. Itu sebenarnya bukan sebuah masalah karena coba kita hitung rasio kemungkinan orang menikah. Ditambah lagi dengan adanya LGBT. Makin banyak perempuan yang tidak akan mendapatkan pasangannya. Apalagi zaman dulu banyak orang jadi janda karena perang. Dan sebenarnya ketika Rasulullah menyampaikan itu, lebih tepatnya kalau kita melihat sejarah, lihat dari kitab-kitab yang ada aja deh. Para raja sampai Daud sekalipun, saya nggak tahu itu Daud yang mana, nikah sampai 10.000. Salomo. Yes. Sebenarnya yang saya lihat malah itu membatasi. Lu nggak boleh lebih dari 4.
Islam malah untuk membatasi. Iya, saya melihat ke arah situ. Jadi ketika seorang ustadz, seorang ulama menikahi yang lebih muda, lebih cantik, yang betul belakang dengan Rasulullah, ya silakan gitu. Karena itu jatuhnya membatasi. Ya, cuman tradisi ataupun ajaran para nabi kalau kita lihat ya, itu kan memang poligami. Poligami ajaran para nabi. Nabi siapa yang nggak poligami? Bahkan Ya. Abraham poligami. Ya, Kalau mau kita bilang tanpa ada poligami, teman kita di sebelah nggak punya Tuhan. yes, Nggak ada Tuhan mereka. ya, Bayangkan kalau dulu ya, dari Daud nggak mengambil Batseba. Ya kan keturunan Daud ya dari pihak Batsebanya. Terus belum lagi Yakub, ya nenek moyangnya bangsa Israel. Kalau dia nggak poligami, nggak ada 12 suku. let's say Nggak ada 12 suku Israel. seperti itu. Dan malah sebenarnya hasil kajian yang apa ya, yang menolak poligami dan harus satu suami satu istri itu Yahudi ini pagan. Jadi yang pertama sekali membuat seperti itu adalah Romawi. Satu orang satu wanita, terus nikahnya pakai cincin dan apa hanya maut yang memisahkan, itu sumpahnya orang Romawi. Aneh Bukan sebenarnya. agama sebenarnya. Bukan agama. Bahkan Kristen pun sebenarnya ya kalau mau dibilang mereka cuma mengikuti tradisi ya Romawi saat itu. Makanya dari situ sebenarnya ini seharusnya dokter yang berbicara ya. Ya. Biarkan nanti mungkin yang menonton ini ada salah satu dokter psikolog. Laki-laki itu tercipta untuk menaklukkan. Ya, egonya di situ. Ya. Dan laki-laki pengennya menaklukkan semua wanita. Setuju. Di Islam kita diatur lo paling banyak cuma bisa nikahin 4 perempuan. Ya, maksimal. Seandainya Rasulullah tidak membuat peraturan tersebut, anggaplah itu perkataan Rasulullah. Sekarang mungkin saya nggak kebagian istri. Ya, diambil sama yang kaya, yang berkuasa. Ya. Apalagi kita tinggal di Indonesia mayoritas Muslim kan. Ya. Udah, kalau larangan Islam ini tidak diberlakukan seperti ini, selesai sudah. Saya nggak mungkin kebagian istri. Ya. Artinya 3/4 orang nggak dapat istri. Itu dia. Ataupun malah lebih ya, karena mungkin satu orang bisa punya 50. Itu dia. Dan saat itu Rasulullah ditawari 100 bundi kau. Yang itu ketika itu kalau Quraisy itu bilang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kau nggak usah kau sebarin ajaran ini. Kau mau berapa? 100 selir, aku sediakan. Kau mau apa? Harta yang banyak, aku kasih." Karena apa? Rasulullah dari bangsawan daripada Abdul Muthalib. Sehingga berani mereka menawarkan hal itu. Nggak usah kau sebarin ajaran sesat ini. Kau mau apa? Kerajaan, ini ku kasih 100 selir. Nih kau kasih 100 selir. Andaikan fitnahan tersebut karena beristri, pendapat ibunya 13 ataupun 8 ataupun 11 itu, sungguh ngapain itu yang 11 itu? Mending ngambil itu 100 selir. Ya kan? Andaikan fitnahan seperti itu. Oke. Terus dari situ melihat bahwa tidak ada kesalahan di Quran. Ya. Saat itu langsung syahadat. Jadi sebagai lelaki yang baik, kita harus gentleman. Ketika kita kalah, saya merasa terhina sebenarnya kalah dari benda mati. Oke. Dari sebuah buku saja, Al-Quran. Tapi saya harus mengakui kekalahan saya dan jadi situlah saya bersyahadat. Di Singkawang. Waktu itu di Pontianak, sorry. Di Pontianak. Ya, saya di Pontianak disyahadatkan sama Pak Andi. Ya, saya agak lupa namanya. Pak Andi waktu itu. Oke, terus? Jadi beliau syahadatkan, ya udah saya masuk Islam ya karena saya percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah terakhir. Rasul terakhir, Nabi penutup. Itu satu. Kedua, Allah itu adalah Tuhannya manusia. Oke. Seluruh umat manusia. Seluruh manusia. Lu mau percaya dengan Al-Quran atau tidak, itu urusan Anda, tapi dialah Tuhan. Oke. Terus kan mualaf itu atau syahadat itu kan keputusan yang berat kok. Waktu itu Enggak langsung sih. Ya makanya saya bilang, saya tuh punya pemikiran bebas gitu. Ketika saya berpikir pengen melakukan ini, ya udah saya lakukan.
Oke. Itu yang saya terapkan. Jadi ketika saya bersyahadat, saya tidak perlu minta izin ke siapapun. Saya hanya mendeklar ke mami saya sama papi saya. Nggak dipertimbangkan juga sama Ko Wendy waktu itu, langsung aja ya. Iya. Ya karena saya udah kalah sama Al-Quran. Oke, respon? Mami malah senang. Bu, Orang pertama di keluarga saya ngucap Alhamdulillah. Hmm. Kalimatnya seperti ini. berarti kami udah duluan muslim. Bukan. Enggak. Jadi mami saya sampai mengucapkan Alhamdulillah. Setan di rumah sudah pergi. Kok gitu? Ya karena saya seperti setan mungkin. Ya tapi kan nggak pergi juga, lu masih di situ kok. Ya mungkin sifat saya bisa berubah ketika saya masuk Islam. Ya kan ibu kita lebih tahu siapa kita. Waktu itu memang sifat lu udah berubah kan belum? Alhamdulillah setelah saya bersyahadat ya berkurang lah. Lebih berkurang. Yang temperamen jadi berkurang gitu. Bukan temperamen sih, lebih ke ada beberapa hal yang saya hentikan di situ. Oh, Aura yakuzanya hilang. oke. Terus tadi bilang pertama sekali, memang ada yang kedua kali kok. Ya, jadi waktu itu ya setelah selesai syahadat, saya diberitahu bahwa sholat itu kewajiban seorang muslim. Sholat 5 waktu itu kewajiban. Jadi itu yang saya lakukan. Mau sholat subuh, mau sholat maghrib, segala macam, isya segala macam ya saya lakuin. Tapi dugem tetap jalan, narkoboy tetap jalan seperti itu. Jadi Loh, saya kan nggak tahu waktu itu. nggak perlu beragama juga kita tahu kalau yang namanya gitu kan dosa kok. Kata siapa? Apa ya, manusia tuh kan ya karena kita dari Itu kecil dididik bukan itu salah dosa, gitu. itu ilegal. Tahu kenapa ganja dilarang? Ya karena peraturan pemerintah yang larang. No. Ganja itu dilarang. Waktu itu bukan dipakai untuk dihisap, tapi dipakai untuk menjadi benang. Silakan dicek historinya. Jadi ganja itu pertama kali dipakai di Aceh itu dijadiin benang, bunganya ya kalau nggak salah. Jadi itu dijadiin benang dan industri kapas Amerika terancam untuk menghentikan itu ganja dilarang. Oh. Untuk kapasnya padahal. Yes. Oke. Ya, tapi kan anak kecil kalau kita tanya sekarang, dugem dosa nggak? Dosa dia bilang kok. Itu karena doktrin nggak? Ya karena dari kecil kita udah ditanamkan itu salah gitu. Stigma. Di luar Islam ya? Semua agama apapun lah. Mana? Di kitabnya mana? Ya nggak bicara kitab, itu lo bicara apa Kita ya? gini. Tatanan hidup gitu. No, ketika kita tatanan hidup ini terbentuk karena ada stigma. Ada Buat stigma, saya, betul. ketika kita melarang merasa ini dilarang, apalagi itu tujuannya agama, ketika itu dilarang ya itu harus tertulis di Alkitab, di Ya, kitabnya di kitab kita suci lah. masing-masing, di kitab sucinya kita. Cuma satu-satunya yang buat saya ya, saya nggak tahu di kitab lain seperti apa, karena saya agak kurang lah pemahamannya. Tapi cuma di Al-Quran yang saya baca, itu melarang hal itu. Cuma waktu itu ya saya belum tahu gitu. Oh, oke. Waktu itu Koko artinya sholat jalan, tapi dugem tetap jalan, yang aneh-aneh udah tetap jalan. Ya, Sampai kapan tuh jadi berhenti? ketika saya ketemu Hani Kristianto. Di Jakarta? Ya, Sudah ke Jakarta? ketika saya syahadat nggak lama saya pindah ke Jakarta. Oke, terus? Di sana saya diajarin Hani menjadi Muslim yang lebih baik. Saat itu Koni udah mualaf juga kan? Ya, waktu itu udah 2018. Oh baru ya 2000. Selesai Zakir Naik datang. Acara? Saya ke acara Zakir Naik yang di Bekasi waktu itu. Oh sempat kok? Sempat. Oh, Saya sempat datang pengen bertanya cuma karena rame. gimana ya? Kesempatan non-muslim kan? Kan malam. Ah. Seharusnya kesempatan buat non muslim. Iya. Cuma waktu itu gimana sih? Menurut saya itu lumayan aneh. Ketika saya mau bertanya, saya datang paling pertama. Ya mungkin kesalahan dari ini ya. Ya saya nggak tahu lah. Intinya saya malah nggak ada waktu buat bertanya. Malah udah selesai acara. Oke, terus Akhirnya Gimana? saya cari-cari siapa sih yang bisa jawab enggak. Saya mencari siapa sih yang membuat acara Zakir Naik ini. panitia. Panitianya siapa? Oke. Siapa yang lebih pintar dari pembuat acara ini? Yang bisa ngundang Zakir Naik datang pasti orangnya pintar. Akhirnya saya cari, akhirnya ketemu Facebook atau Instagramnya Hani Kristianto. Facebook waktu itu.
Dapatlah nomor teleponnya, saya bertanya dengan beliau. Beberapa pertanyaan yang masih menjanggal di pikiran saya tentang Islam. Kohani, dijawab sama Kohani. Dia menjawab bukan menurut saya, menurut ulama, menurut Ustadz bukan seperti itu. Tapi yang dia balas ke saya, ini dalilnya, ini hadisnya, ini Al-Qur'annya. Oh, itu Kohani bisa menjawab ya. Biasa kerjanya marahin orang aja soalnya. Kurang lebih 6 atau 3 bulan waktu itu. Dan akhirnya saya memutuskan, kok saya begini loh. Saya pengen mengenal Islam lebih ke apa. Ya waktu itu ya gimana sih ya. Saya memang udah bersyahadat, tapi menurut saya, ini kayaknya gue masih kafir deh gitu. Ya karena masih melakukan hal-hal yang dilarang Al-Quran kan. Oke, terus syahadat lagi sekali lagi. Ya saya minta syahadat lagi ke Kohani. 2018. Ya, malah Kohani nggak mau syahadatin saya. Malah suruh si almarhum Eka siapa gitu namanya, saya lupa. Dia mensyahadatkan saya, selesai syahadat, udah saya belajar sunnah dari Kohani, diajarin. Berjenggot tuh dapat pahala loh, Wen. Ini dalilnya seperti itu kurang lebih. Batas pelihara jenggot jadinya kok. Iya. Ya, ini dapat pahala free loh ini. Nggak ribet ya. Iya. Dan ini menjadi tanda menakuti diri saya sendiri ketika saya mau melakukan kekhilafan. Malu sama jenggot. Malu. Terus, Ko Wendy ini kan sekarang di MCI Peduli. Iya. Small MCI. Center Indonesia Peduli. Peduli ya, bukan perjuangan ya. Bukan, Peduli. MCIP. Kalau boleh tahu, sejak kapan join tuh kok? Sebenarnya saya join itu lebih tepatnya jadi relawannya Steven waktu itu. Almarhum Ko Stephen. Ya, di 2019. Nggak, karena salah satu yang paling historik itu adalah saat ini ya, almarhum Ko Stephen meninggal, yang paling historis saat di video itu Ko Wendy yang nangis yang paling luar biasa soalnya kok. Ya karena dia tempat saya berantem, dia tempat saya curhat. Begitu juga sebaliknya gitu. Ya, kami meskipun bareng, sebulan sebelum dia meninggal itu kan saya barengnya. Satu rumah sama dia di satu kontrakan di Bogor. Itu ya kami tiap hari berantem, tiap hari diskusi gitu. Cari diskusi. Ya. Jadi joinnya pertama jadi relawan. Iya, jadi Terus? relawan. Saya menganggap dia ya abang saya, almarhum ini. Nggak, kok bisa kepikiran join MCI? Waktu itu MCI masih ya? Saya tidak mau ada mualaf yang merasakan penderitaan seperti yang saya alami. Loh, lu menderita apa kok? Kan lu nggak menderita. Oke, ketika saya mau menikah, saya menganggap ini ujian dari Allah. Ketika saya mau menikah, saya kehilangan semuanya. Apa nih? Pekerjaan, tempat tinggal, uang. Tahun berapa tuh? 2019 awal. 2019. Artinya setelah lu berubah. Ya, Setelah lu udah bertobat benar-benar ya, dan saya mau menikah waktu itu. Jadi 3 bulan sebelum saya menikah, saya kehilangan semuanya. Sampai pernah 1 bulan itu nggak bisa makan. Jadi saya wudhu, air wudhu yang saya minum. Lu nggak nyimpan duit kok artinya kok? Kehilangan semuanya. Nggak, kok bisa hilang semua kan nggak mungkin. Hilang begitu saja. Kita nggak usah bahas ke situnya karena akan sangat panjang. Ya, tapi hilangnya sampai sebegitunya. Zero, benar-benar zero, sisa badan sama baju aja udah gitu. Tapi nggak batal nikah kan? Hah? Nggak batal nikah. Alhamdulillah tetap jadi. Itu kan sebelum mau menikah kan? Sebelum, 3 bulan sebelum mau menikah. Artinya udah persiapan dong, udah mau nikah 3 bulan lagi. Iya, Tiba-tiba kena gitu. iya. Terus gimana bisa pulih? Selesai menikah, Oh, tunggu lu. 3 bulan sebelum menikah udah hancur nih. ya Menikahnya pakai apa? bismillah. Oh, pakai bismillah aja. Nah, awalnya kan saya mau mendanai semua pernikahan. Ya pastilah pesta buat gitu kan. Pestanya segala macam. Qadarullah, ternyata mertua saya yang sekarang, waktu itu dia sudah menyiapkan acaranya juga. Yang ini Berpernikahan. Jadi ketika saya datang ke rumah di 3 bulan ini, di pertengahan ujian ini saya merasa saya sepertinya tidak pantas untuk menjadi seorang suami. ya. Jadi saya gentleman, saya datang ke rumahnya, ini mau gimana? Mau dibatalkan atau tidak? Kondisi saya begini-beginilah, jelasin ya. Karena kan saya nggak pacaran kan dengan istri saya. Oh, nggak pacaran dong? Enggak. Jadi saya datang ke rumah, langsung lamar aja, saya pengen nikahin putri bapak gitu aja. Saya datang ke rumahnya mereka, saya ceritakan, saya begini-begini loh. Kondisi ya. Kalau mau menikah, saya siap. Tapi menikahnya di KUA.
Tapi kalau mau menikah dengan minta pesta seperti yang waktu itu saya janjikan, Mahar sekian gitu ya. ya saya sudah tidak sanggup. Hmm. Dan apa pertolongan Allah? Malah mertua saya yang perempuan ngomong ke saya, udah lu tenang aja, gue udah siapin ini di sini, nanti kita bikin pernikahannya seperti ini. Saya udah memikirkan hal yang terburuk yang akan terjadi. Karena anak saya menikahi seorang mualaf. Saya sudah dinasihatin sama kiai saya di kampung. Iya, udah saya menikah dengan ya acara dari keluarga istri. Selesai acara, saya mulai, ya namanya lelaki pasti ada niat berjuang dong. Betul loh. Dari nol itu saya dimodalin sama mertua saya satu motor. Lu mau cari kerja kemana terserah, Ben. Yang penting halal buat anak saya. Jadi saya pakai motor itu cari kerjaan. Suatu hari ada satu, saya sebut nama boleh ya? Boleh. Ada Pak Arif namanya. Pak Arif RB. Dia mengajak saya, ayo Ben kerja di kantor saya. Saya manajer. Jadi kalau kamu mau bekerja, saya ada lowongan kerja nih. Di interview akhirnya ya mulai berkembang pelan-pelan dari situ. Oh, dari situ awal Ya. bangkitnya lagi. Ya, wasilahnya lewat Pak Arif ini. Wasilah lewat sana. Oke. Terus karena Ko Wendy pernah di titik yang benar-benar susah seperti itu, Ko Wendy tergerak untuk join di Mualaf Center. Jadi waktu itu sebenarnya saya sudah mulai join. Selesai saya menikah itu saya join MCI secara nggak resmi lah. Kok bisa kenal gitu? Awal mula kenalnya? Dari Kohani kenal. Oh, Kohani yang kenalin ya? Sama ini loh, Coach Steven, ini nomornya, silahkan lo hubungin. Jadi mulai mencoba nih syahadatin mualaf. Dan saya tidak ingin ada mualaf seperti saya. Yang nggak bisa makan, yang nggak ada tempat tinggal. Minimal ada makan, tempat tinggal lah. Kalau yang lain urusan nanti gitu kan. Seperti itu. Terus? Ya, itulah yang saya perjuangkan. Ketika ada yang mualaf butuh di rescue, ketika kamu benar, mualaf ini benar. Darah pun akan saya korbankan buat mereka. Tapi Ko Wendy lebih sering di lapangan daripada Ko Hadi sebenarnya. Ya. Ini kan seharusnya janjiannya siang ya, malah saya datangnya malam. Oh, ada acara rescue gitu ya? Ya saya mohon maaf lah kepada channel ini. Nggak, ini nggak live, rekam. Aman-aman. Jadi, dari situ ikut di MCI, makin dekat sama Ko Steven. almarhum Ko Steven, baru dari situ sama-sama terus bareng ya? Ya. Oke. Kalau boleh tahu nih Ko, kan ini boleh ya nanya ya? Iya, nggak masalah, nggak MCI, sekalian penonton juga pengen tahu mungkin ya. Ya. Habis itu kan MCI itu sepeninggal Ko Steven, tiba-tiba ini ada dua nih, MCI-P sama MCI kan? Oke. Nah itu Ko Wendy-nya di MCI-P. Ya, saya di Mualaf Center Indonesia Peduli. Ini sebenarnya boleh dibilang ini bikinannya Steven. MCI-P. Ya. Jadi dulu kita punya gerakan namanya MCI Peduli. Dengan segala kegiatannya, peduli itu tentang peduli sosial segala macam. Bencana. Ya, ketika ada bencana di situ ada rentan masalah akidah. Ya. Nah, di situ kita muncul. Nah, akhirnya karena ada pro kontra di dalam yang tidak bisa saya jelaskan Ya, sendiri. itu urusan internal lah ya. Ya, akhirnya teman-teman meminta Coach Steven untuk memutuskan sesuatu di sana. Coach Steven menjawab, ya udah bikin aja MCI Peduli. MCI Peduli itu kan viral waktu COVID ya. Waktu Coach Ya. Steven bilang jual rumahnya untuk bantuan peralatan itu ya. Persis, 12 miliar. Ya. Mm-mm. Oke, terus di situ berdirilah MCIP sekarang. Ya, Apa sih gerakan MCIP ini kok? Kalau boleh tahu nih. sebenarnya sama. Tetap pada pendiriannya kita melakukan apa yang Steven lakukan. Apa yang pernah kita semua lakukan di MCIP ini. Seperti ketika Coach Steven ada. Jadi saya hanya meneruskan, ya Coach Steven baru bangun 900 dan keinginan beliau 1001 masjid. Saya berikhtiar sebisa mungkin untuk ya merampungkan 1001 masjid ini. Tunggu, 900 masjid itu dibangun sama Coach Steven? Menurut sebuah ini ya, apa sih televisi ya? Iya. Al Jazeera kalau nggak salah. Dia menuliskan 900 masjid segala macam. Kedekatan Al Jazeera dengan Coach Steven kan saya nggak ngerti ya. Iya. Intinya saya melihat itu, ya udah. Yang saya tahu, gue pengen bangun 1001 masjid.
Ketika dia meninggal muncul berita itu, ya wes tak terusin 1001. Enggak, kalau diterusin artinya mau nggak mau kan Ko Wendy juga harus ada listnya dong dari nomor 1 nih mana-mana aja. Saya nggak terlalu peduli itu. Oke. Mhm. Setelah Ko Wendy, udah berapa mesin nih yang dibangun? Alhamdulillah 4. Udah 4 sampai sekarang. Ya on proses 2, on proses 2. Lagi on proses Ya. 2. Itu di mana aja? Bangka Belitung sama yang on progress ya, itu Bangka Belitung dan Bayah Bahaya itu di mana? di Banten. Di daerah Banten aja. Ya, di Bayah. Wah, luar biasa ya. Targetnya 1001. Ya. Dan masjid kita, ini sorry itu saya, masjid yang kita bangun bukan yang megah seperti di kota-kota. Yang kita bangun tuh kayak perbatasan dengan suku Baduy. Oh, Ya, kita bangun di salah satu jalan alternatif masuk ke suku Baduy, ada satu masjid kita bangun di sana. Di bawah Gunung Rinjani. Di NTB. tunggu, Baduy ini kan yang di Banten kan? Iya. Kemarin aku ada ke suku, ke kampung apa tuh? Kampung yang Baduy Mualaf. Tahu nggak? Oh, tahu, yang 10 kakak itu ya? Kalau nggak salah. Enggak lebih. Kalau lebih malah. Ya, itu kan Saya bukan di jalur yang situ. oh, Satunya lagi. satunya lagi. Ya, Rangkas Bitung apa ya? Saya harus lihat dulu. Karena yang bangun yang itu, desa itu, saya kenal baik. Saya kurang tahu kalau yang itu. Yaitu Ustadz Roni ya. Dia yang bangun, dan memang bukan hanya di situ sih, dia juga punya di NTT ya. Ada yayasan dia di NTT untuk bantu mualaf-mualaf juga sih. Kita ada satu tempat, saya agak lupa nama jalannya. Tapi kalau mau berangkat, ayo. Kemarin nggak salah FPI baru bangun juga tuh. Di mana? Masjid. Di Baduy juga. Di Baduy perbatasan. juga. Dekat Baduy, perbatasan. Ya. Nah itu, kenapa kita bangun di sana? Karena menurut saya ini salah satu momen loh saya mengenalkan Islam. Minimal dari azannya. Ketika Ke azan, orang Baduy? Ya, jadi ketika mereka pulang harus lewat jalan itu. Oh, jalan yang dilewati mereka dari kebun tuh. Ya. Dari luar tuh, yang jalan kaki mereka untuk Iya, pulang iya, iya, iya. ke kampungnya ya. Oke. Terus, kalau boleh tahu nih kok, itu biasanya orang kayak bersyahadat di MCI itu gimana sih kok bisa kenal di MCI? Apa kalian yang nyari atau mereka yang Enggak, hubungi gitu? enggak. Biasanya. Kami ini sebenarnya menjaga gawang. Kata ini ya lebih mudah dimengertinya, saya menjaga gawang. Kalian yang menghubungi saya. Kok bisa kenal gitu? Dari mana? Nggak tahu saya. Loh, Tahu-tahu ada yang menghubungi di Instagram, di Facebook, oh biasanya lewat lewat medsos. handphone, di website, dari website teman-teman pada nyari website mungkin. Oke, nyari website, terus di situ ada nomor kontak, hubungi ke situ. Ya, Oke, kalau boleh tahu nih kok, berapa sih mualaf yang dibina MCI? kurang lebih ya. Seharusnya tahun ini udah 5.000. Kemarin kan 5.000 kurang lah, 4.000-an. Seharusnya sekarang udah 5.000 karena belum dihitung kan. Oke. Yang tahun 2024 itu karena kebanyakan regional, jadi masih didata nih. Seharusnya udah lebih. Kalau boleh tahu itu dari yang MCI atau MCP aja? MCIP? Hanya MCP Iya. tembus segitu? Iya. Oh, luar biasa kok. Jadi minimal sehari itu ada 1. Minimal. Di Jakarta itu bisa sehari 2 atau 3. Yang syahadatin siapa? Ada satu namanya Babi Fadlan. Kalau saya lagi free, lagi nggak dipanggil sana sini, ya saya syahadatin juga. Oke. Biasanya tuh dari agama apa sebelumnya? Katolik, Kristen, Buddha, Buddha. Suku merata. Tionghoa, mau suku Jawa juga pernah. Ini Jawa Timuran ya, yang agamanya Buddha. Oh, banyak ya kok ya? Banyak. Oke, biasanya setelah syahadat itu gimana pembinaan Kita di MCI? karena kita ini relawan yang tidak digaji, jadi kita lihat nih regionalnya seperti apa. Regional kayak di Medan seperti apa. Kayak di Medan kita ada homestay di sana yang lagi dibangun juga. Di homestay itulah mereka mengajar. Nah kalau kayak di Padang kita ada kerjasama dengan masjid. Di masjid itulah kita pembinaan. Jadi tidak door to door. Yang di Jepara baru door to door. Door to door tuh maksudnya Kita yang datangin mualafnya. Karena kebetulan datangin untuk diajarin. ngajar doang, ngajar Ya, ngaji gitu. Jadi kebetulan ketua kita di Jepara itu pensiunan guru. Kalau saya tidak salah. Intinya ya profesinya kurang lebih seperti guru gitu. Guru ini akhirnya dia join ke MCIP dan dia mengajar door to door. Benar-benar dari rumah ke rumah. Dikumpulin. Di satu kampung di Jepara ini, di kota kecilnya itu. Ya ini ada berapa mualaf, didatengin. Dikumpulin di satu rumah, diajarin. Nanti pindah lagi ke kampung satunya lagi. Luar biasa pengabdiannya. Ya saya juga nggak ngerti apa yang mereka cari.
Kayak tahun kemarin saya tanya, apa yang kalian cari di sini? Saya nggak pernah gaji kalian. Gue nggak butuh gaji lu kok Wendy. Gue cuma butuh amal jariah. Tapi status di MCI Relawan. jadi relawan doang gitu. Ya, Ada kartu relawan gitu atau enggak? ya terdaftar. Terdaftar ya, nggak boleh terdaftar sembarangan. secara resmi, nggak sembarangan. Artinya harus terdaftar kan? Ya, tentu saja ada tanda tangan saya di situ, cap MCIP. Baru boleh. Heeh. Terus nih, kan ngurus mualaf itu ribet loh. Ya, Apa aja nih suka dukanya nih kok? iya begitulah. Kadang karena udah keseringan, ya sebelum dia ngomong saya udah tahu masalah lu apa gitu. mukanya udah tahu Iya, ya. udah Oh ini ketahuan. masalahnya lagi masalah uang. Oh, Iya, ini iya. masalah rumah tangga. Oh ini masalah ada hutang gitu ya. Iya. Oke. Artinya banyak lah ya suka dukanya kok. Ya, kalau yang dari Kristen biasanya lu ada utang nggak ke gereja? Lo kok bisa hutang ke gereja? Saya pernah lunasin ke gereja kok. Hutang? Iya. Mungkin minjam atau apa saya nggak ngerti. Dia pengurus gereja. Oh pengurus. Dia hutang. Iya. Terus ya 20 juta sekian lah. lu lunasin? Nah, saya awalnya open donasi dulu. Setelah kumpulnya berapa? Ya waktu itu saya ada pegangan uang lah. Wis tak lunasin bismillah. Itu pendonasi gimana? Karena MCI itu kan Gini, waktu itu kan butuhnya 20. iya. Yang masuk 1,5 juta. Enggak, lu cara opennya apa dong? Di, WA? di Instagram. Di Instagram doang gitu. Kadang-kadang ya saya sebar WA. Sebar WA. Iya. Oh, soalnya gini kok. Ini mohon maaf ya kok ya. Ya. Di YouTube atau di TikTok kita nggak pernah dengar Mualaf Center Indonesia Perjuangan gitu kok. Karena kita belum punya channelnya. Nggak punya ya? Belum punya. Belum punya. Ya, mungkin mau nanti suatu hari. Suatu hari ya. Ya karena kan kalau yang kayak contoh nih yang punya channel-channel kan kita tahu nih mereka lagi bikin kegiatan apa. Ya. Heeh. Sehingga orang yang tergerak bantu kan gampang nih. Tapi kalau MCI dulu zaman Ko Stephen masih mending gitu kan karena gede Ya. Vertizonnya kan. Tapi kan bukan MCI, bukan channel MCI gitu kan. Kenapa Vertizonnya baru ingat aku? Kenapa dulu Ya. Vertizon? Nah, saya kurang tahu dah. Itu harus nanya ke Vertizonnya langsung. Tapi itu Vertizon MCI kan? Enggak juga sih, kan dua lembaga yang ini berbeda. Vertizon tuh lembaga ya, bukan karena nama channel doang. Mungkin saya kurang tahu, harus kurang nanya tahu ke ya. Vertizon aja. Iya. Artinya nanti kedepannya mungkin akan ada MCI Mungkin. peduli. Ya, karena masih dikaji sama ustadz-ustadz kita bagaimana sih ini YouTube segala macam hasilnya itu kan ada apa tuh namanya? AdSense ya. Penghasilan. Ya, penghasilan dari YouTube itu haram atau enggak. Jadi masih dikaji lah sama ustadz-ustadz kita. Oke. Jadi mikirnya karena itu ya, takut Ya. haram. Ya enggak, saya sih nggak takut haram atau halalnya ya. Intinya boleh atau tidak sama ini. Mending kasih pakarnya yang bahas Ya, lah ya. mendingan pakarnya aja. Kalau memang Disuruh. ya udah, ya. Lu boleh buat tapi nggak boleh nerima hasilnya. Ya udah kita bikin gitu. Oke. Cuma belum waktunya aja. Belum waktunya ya. Jadi selama ini ngumpulin lewat IG pribadi atau IG MCI gitu ya. Ya, Untuk menggerakkan orang-orang. kadang kalau sempat ya saya sekalian buka ini Instagramnya MCIP. Kalau nggak sempat ya bikin langsung di akun sendiri. Tapi kan ngurus sampai 5.000 mualaf itu kan Ya kan kita punya regional 33 toh. 33 ya. Nah, Jadi 33 bagi-bagi tugas. Iya, tugasnya mereka dan mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Oh, jadi ini mohon maaf kok ya, nanya isi dapur nih. Iya, nggak masalah. Sistemnya setiap regional itu setiap MCI, cabang MCI ya kita bilang ya, itu ngurusin mualaf masing-masing Iya. tanpa pusat ikutan. Kayak kemarin tanggal 25 Desember kemarin, kita selalu membuat event nasional. Iya. Maksudnya event nasional itu ya semua regional, ayo mualaf Silaturahmi kalian. Iya. sekalian ya. Ayo mualafnya kalau mau dibawa ke Jakarta. Kalau nggak dibawa ke Bogor. Kita belajar bareng. Bawa orang kan ongkos kok. Kita kan semua regional itu punya dapur masing-masing kan? Mereka punya dapur masing-masing. Artinya setiap regional itu punya keuangan sendiri. Iya, iya. Oke, jadi mereka berdiri sendiri, mereka ngurus mualaf mereka sendiri. Tapi standarnya dari pusat. Pusat. Dan ya kadang-kadang kita kasih juga. Gitu. Bantuan gitu. Iya. Dari MCI-nya ada shelter nggak sih sebenarnya untuk kayak mualaf-mualaf Ada. yang nggak ada tempat tinggal? Yang sudah berdiri kan kayak Medan, yang udah ketahuan kan, Kalbar. Ketahuan apa nih? Maksudnya ada tempatnya? Ya udah ada tempatnya. Kalau kayak kita di Jakarta kan sebenarnya ada tempatnya enggak? Ya kita
jatuhnya sewa kos-kosan gitu. Kalau dia butuh ya udah kita bayar kos-kosan gitu. Iya, cuma qadarullah ada satu bos kontrakan yang di salah satu jalan inilah. Dia ngasih ke saya, Kalau "Lu mau pakai, ngarang pakai ya?" mualaf, pakai aja gitu. Oh, karena kontrakannya juga banyak gitu ya. Iya. Oh. Cuma ya nggak semua mualaf saya masukin ke situ. Nggak semua. Oh ya kita pilih-pilih lah. Yang benar-benar butuh. Takut ada apa-apa Kalau juga ya. kayak laki-laki, laki-laki mah lu tidur di emperan masjid juga jadi dong. Iya, kalau cewek yang ini. Ya, perempuan kan dia harus ada salin baju segala macam, itu yang kita jaga. Oke. Terus pembinaan mualaf tuh kok. Dari sekian banyak nih, kira-kira masalah apa sih yang pernah Ko Wendy temui yang paling sakit kepala? Yang paling berkesan deh. Oke, yang paling ini berkesan. Dari zaman Steven nggak masalah. Nggak masalah. Jadi ada teman satu kampung saya, ternyata temen kecil waktu main bareng sama saya. Teman kecil. Iya. Chinese juga dia. Chinese. Ketemu di Jakarta itu, tahu-tahu dia sedang belajar Islam bersama teman-temannya. Udah syahadat belum? Orang Kalbar juga. Belum syahadat tapi lagi belajar. Belum, lagi belajar. Akhirnya dia dorong temannya satu-satu masuk Islam. Syahadat semua dong. Tapi dia belum. Berlima apa berenam gitu. Semua udah syahadat, dia yang dorong. Dia yang dorong. Islam. Dan dia sendiri belum masuk Islam. Sampai saya kesal sendiri. Akhirnya yang terjadi suatu hari dia main ke kantornya Ko Steven. Main ke kantornya, Ko Steven hidupin Instagram di live, langsung asyhadu, mau nggak mau dia syahadat. Kena tembak. Iya, dari situ gimana sih? Lu ngeracunin orang buat masuk Islam, lu sendiri nggak masuk-masuk gitu. Ya kan nanya dia tujuan lu apa sih gitu kan? Kalau Jadi iman dia jadiin teman-temannya, ini kelinci percobaan. Ini masuk Islam enak nggak sih gitu? lo kok jadi enak nggak enak? Kan saya cari selamat gitu. Karena kalau dia masih beriman dengan agama lamanya, dia neraka juga loh. Nah, jadi sebelumnya dia itu sebelum mencari Islam, jadi temannya nih ada yang Buddha, ada yang Kristen, ada yang Katolik gitu. Jadi ada satu ajaran namanya Yehovah ya. Saksi Yehova. Ya, jadi sebelum mengenal Islam, semua teman-temannya ini dibawa ke Yehovah semua. Oh. Iya sebelum mencari Islam ini, jadi ya gimana ya, itu yang bikin agak, lu gimana sih gitu. Tapi saksi Yehova lebih ngalir sih ke Islam karena kan cuman terima Nabi Muhammad SAW Itu. sebagai nabi apa enggak kan gitu kan. Sama berubah kitabnya aja kan. Iya, karena pada dasarnya mereka udah nggak percaya bahwa Tuhan jadi manusia. Karena nggak Seperti- nonsens bagi mereka udah. Tapi dianggap sesat nggak sih sama orang Kristen sendiri? Ah, itu yang lucu. Pendeta sering ya khotbah itu saksi Yehova tuh sesat. Masalahnya negara mengakui, lu mau apa? No komen ya itu. Lu bilang orang sesat, negara akui. Sekarang kan tempat ibadah paling banyak bertumbuh lu. Oh masa? Loh, paling Saya banyak. kurang ngikutin sih. Kayak contoh dulu saya lihat kan teman saya masuk soalnya. Teman saya masuk dan dia ngajak kan, karena dia ngajak dulu kan ada beberapa yang cewek-cewek yang agak cantik itu di situ jadi ikutan gitu kan, penasaran Iya, juga ini apa nih tempatnya kok beda gitu kan. Jadi dari satu waktu zaman dia ngajak saya itu masih satu di Medan, tiba-tiba saya udah lewat jalan lagi ada lagi lewat udah ada lagi, artinya kan bertumbuh. Ya. Nah salah satu lagi ada satu kebetulan ini mualafnya ini bapaknya pendeta, ibunya Bapaknya. pendeta. Bapak ibu pendeta. Ya. Dia karena Natal, habis Natalan, banyak pertanyaan tentang Kristennya sendiri, akhirnya dia hubungi kami. Kenapa? Karena bapak-bapaknya nggak bisa jawab. Nggak tahu saya, mungkin dia nyari sendiri atau gimana. Terus Nah, akhirnya dia menghubungi kami, tiba-tiba pengen belajar Islam. tiba-tiba Ya, saya bilang, buat apa lu belajar Islam? Bapak emak lu aja pendeta. pendeta. Lu jadi pendeta dong. harusnya. Iya, jadi pendeta aja. Enggak kok, gue pengen belajar Islam. Bisa nggak kenalin saya tentang Islam? Lu mau bertanya apa silahkan. Bukan saya ngajarin kamu, karena saya nggak pantas ngajarin kamu. Yang ngajarin kamu seharusnya ustadz. Kecuali kamu udah masuk Islam. Oh iya kok, saya pengen mengenal Islam. 6 bulan berikutnya, ya kurang lebih 5 atau 6 bulan, dia hubungi saya. Kok saya pengen masuk Islam? Saya udah bertanya ke tetangga-tetangga saya. Saya mantap pengen masuk Islam. Tapi bisa nggak bawa saya keluar? Bawa keluar maksudnya? Jadi dia nggak mau tinggal di rumah itu lagi. Mungkin nggak enak sama orang tuanya atau gimana. Umur berapa memangnya dia? Udah 21 lah kalau nggak salah. Keluar 21, sendiri 22 dong lu. Waktu itu. Iya 21, 22 lah.
Ya kan bisa keluar sendiri. Ya, dia cuma pengen, gua ada tempat tinggal nggak nih? Mungkin Oh, seperti ya. itu ya. Saya bilang, ya udah, ayo. Akhirnya selesai bersyahadat malah ketahuan bapaknya. Terus? Karena kan selesai kita syahadat itu pasti ada kasih bingkisan kan. Betul. Bingkisan itu bukan uang ya, Ya. tapi kayak sajadah. Kalau perempuan Tuntunan dikasih, sholat. kalau perempuan dikasih ini mukena. Terus ada tuntunan sholat segala macam, Al-Quran juga. Setelah kita kasih itu ketahuan bapaknya. Terus? Saya ditelepon pakai nomor anaknya. Iya. Teleponan udah Pak, kita janjian aja di luar. Saya janjian ternyata bapaknya bawa pasukan. Iya begitulah endingnya. Tapi alhamdulillah sekarang mualafnya aman sih. Udah kerja, dia punya pekerjaan sendiri, rumah sendiri, ngontrak, masih ngontrak. Ya ini ya. Kemarin saya juga ini nemani ya. Bukan saya ngurus sih, cuman jatuhnya nemani. Yang saya cerita tadi itu. Akhirnya kemarin baru selesai perdamaian di kantor polisi. Oh, Sampai perdamaian di kantor polisi. Alhamdulillah udah beres gitu. Jadi banyak sebenarnya ini ya suka dukanya di lapangan. ya Kenapa lebih milih jadi ini bagian tempur kok? Kan nggak enak Gini. bagian tempur. sebenarnya kan aku waktu pengen ngikut Coach Steven sama Kohani itu, tujuan saya satu, saya nggak mau melihat ada mualaf yang kesusahan. Minimal kesusahan dalam belajar ya. Belajar itu dihalang-halangi sama keluarga atau apa, atau sama lingkungannya. Saya nggak mau mereka tuh merasa sendiri. Ini loh, gue yang Cina aja mualaf gitu. Jadi akhirnya saya mau di jalur ini. Enggak, soalnya kan jalur itu kan banyak kok perjuangan. Ada orang mungkin lewat diskusi, ada orang lewat kajian, ada orang ya yang lebih santai lah. Ini Oke. kan paling jujur nih ya teman-teman ya, bagi para penonton ya. Saya tahu betul MCI itu gimana. Ya saya tahu betul orang ini tipikal yang memang lu suruh berangkat besok. Wah, mereka nggak pernah bilang, aduh sakit perut, tunda lusa. Atau nggak nanya, naiknya apa nih? Naiknya apa? Kalau naik ini gue nggak mau pergi. Ya, mereka nggak disuruh pergi mereka. Agak ini ya, ada militan. Gini, kami berangkat insya Allah ya. Ketika kami menjalankan sebuah misi di situ, anggaplah di Sukabumi kemarin, sampai sekarang sebenarnya di sana ada banjir. Ya, yang baru nih. Ya, kami berangkat ke sana tujuannya cuma satu, mengurangi penderitaan mereka. Caranya bagaimana? Nah, disitulah kita bikin rescue kah, bantuan sosial kah. Nah, kenapa mereka mau ikut yang berangkat ini, anggota relawan MCIP? Karena kami punya visi yang sama. Kami cuma tujuannya satu, mencari ridho Allah. Mencari amal jariah. Jadi akhirnya kami di sana bantu sebisa mungkin. Salah satunya kayak bikin rumah sementara itu ya. Nah, kita bikin rumah, berharap rumah itu sama mereka tinggalin menjadi amal jariahnya kami, seperti itu. Oke. Tapi kan banyak pilihan lain kok, kerja kantoran kayak atau apa lebih enak. Atau jadi pendakwah kayak mukanya menjual kok. Saya bukan seorang ustadz. Nggak tunggu, ustadz itu kan tergantung lu mau belajar nggak. Kalau lu Gini. mondok atau ngapain juga bisa lu jadi ustadz. Iya. Dengan umur sekian kayaknya mondok udah kurang pas ya. Nggak juga lah gua. Gini. Anggaplah saya punya ilmu. Masih banyak yang lebih banyak ilmunya. Lebih jago. Iya, ada Khalid Basalama, ada Ustadz Adi Hidayat, udah Ustadz Abdul Somad, ada Habib Rizik yang ilmunya. Ya insya Allah semua ustadz-ustadz, ulama-ulama kita nggak kekurangan ulama. Betul. Ya, saya nggak mau menjadi seorang ustadz yang menjadi beban umat muslim. Nggak beban dong. Kalau lu Gini. nggak berilmu nggak beban dong kok. Oke, kita jangan munafik ya. Kita lihat tahun 2024 akhir dan sekarang. Berapa banyak ustadz bermasalah? Dari Iya. homoseksual. Ya, kasus-kasus di Ponpes. Iya. Bahkan ada yang salah ngucap, Iya. meskipun itu ada kepentingan politik di situ. Iya. Nah itulah kenapa itu yang saya sebut, jangan sampai saya menjadi ustadz beban di kaum muslimin. Oh. Mendingan ya udah deh, apa yang saya bisa gerak? Kalau di sebelah bilangnya batu sandungan. Anjing penjaga. Artinya kau ini ngambil jalur perjuangan yang orang lain Iya. nggak kerjain lah. Ya. Kami ini aja mulungin amal yang orang nggak mau. Kalau ustadz kan udah banyak.
banyaklah ustadz di Indonesia terutama, apalagi Jakarta, segitu banyaknya ustadz. Ngapain lagi saya ngambil itu? Saya mulungin yang orang nggak mau aja, kayak ngambilin sendalnya ustadz, megangin sendalnya ustadz ketika dia pengajian, ya hayo gitu. Ambil yang itunya ya. Iya, yang orang nggak mau jaga parkiran kayak free ya, tapi kita nggak mungutin biaya gitu. Seperti itu. Di MCIP sendiri nih kok, targetnya apa sih sebenarnya? Visi misinya tuh? Syahadatin ini sebanyak mungkin mualaf. Membuat mualaf nyaman berada di Islam. Nyaman. Ya, dan yang tidak kalah pentingnya sebenarnya salah satu itu adalah pendangkalan akidah. Nah itu yang susah, itu gimana? Itu MCP gerak juga tuh, masalah Kita upaya-upaya gerak sebenarnya ikhtiar terbaik kita. Itu ada satu tempat di daerah Jawa Barat sini. Satu kampung mualaf dikelilingi 17. Enggak, nih kampung mualaf tuh gimana maksudnya? Ini ada satu kampung mualaf. Jadi benar-benar isinya mualaf. Dikelilingi sama 17 gereja. Enggak, kok bisa ada kampung mualaf? Karena mereka sebelumnya Katolik sama Kristen. Itu kampung asli Katolik Kristen, Iya, orang terus Sunda. jadi mualaf. Iya. Dikasih nama jadinya kampung mualaf. Ya. Tapi lingkungan sekitar tentu saja masih agama sebelah dong, Katolik gitu ya. Ya, Katolik Kristen. Nah, terus? Sampai ada namanya gereja Sunda apa gitu, gue lupa. Nah, itu yang kita jaga supaya mualaf ini tidak tertindas di daerah itu. Atau enggak ketika ada bencana, tidak ada lagi yang kita tahu deh di Cianjur, lu mau ngambil ini barang sumbangan kami, ayo nyanyi dulu. Oh, yang Cianjur 2 tahun lalu? Ya, ada kan kasus itu. Ada Nah, itu yang kami berusaha ngimbangi. Ya udah deh, lu mau ngambil ini gratis nih. Umat muslim silakan ambil, mau Kristen silakan ambil. Kita bantu sebisa kita. Jadi tidak ada akidah yang harus dilunturkan di situ. Oh, geraknya di situ kok ya. Nah, karena masalah ekonomi itu semakin turun, semakin dangkal juga akidah orang. Kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Seperti itu. Dan sering nggak kok ketemu dengan kayak misionaris-misionaris yang Sering. memang Dan caranya kami kasar? ini kok, saya sering sapa-sapa dengan misionaris. Sapanya gimana tuh kok? Iya, kita ingetin, ya udah kalian di daerah orang Kristen ya, kami di daerah orang Muslim. Terus? Udah selesai pembagian begitu aja. Kalau ini kan kayak MCA kan sering tuh di daerah rescue kayak gitu, bencana-bencana itu kan pasti bersinggungan langsung dengan mereka gitu ya. Ya. Dan iya, kita saling ini mengingatkan lah. Jadi mereka juga mengingatkan, ini orang Kristen kok. Ya udah, kami yang Muslim aja. Loh. Ini daerah Muslim gitu. Kalau Kristen memang nggak boleh dibantu, kan wajib bantu juga. Ya mereka udah turun ya, mereka bantu. Kalau mereka udah pergi, mereka butuh orang Kristen butuh bantuan. Kita juga hayo gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang saya tidak bisa bicarakan. Intinya, ya itulah. Halusnya, ya udah kita pembagian aja gitu. Ujung-ujungnya ya udahlah pembagian aja lah ya, daripada paling ada enak. hal-hal yang aneh. Itu dia. Jadi buat saya tidak harus saya membahas yang tidak harus saya bahas seperti yang terjadi di Cianjur. Semoga tidak ada lagi kejadian di Cianjur. Semoga. Insya Allah, semoga. Semoga. Tapi di Jakarta sendiri kan juga ngeri kok. Iya. Bahkan kemarin kami nemuin gini kok, di belakang Istiqlal. Bayangin kok, belakang Istiqlal. Oh itu gue tahu. Ya. Kristenisasi gila-gilaan. Gila-gilaan, mereka berani baptis di situ. Ya, nggak usah ngomongin jauh-jauh. Di depan mata saya sendiri, di tempat saya tinggal, door to door, bawa kitab. Kristen, nggak usah sebut mereknya apa lah ya, Kristen intinya. Nawarin door to door. Loh kemarin ini ya teman kita, bayangin, apologet loh, termasuk yang paling keras, Bang Handi, rumahnya didatangi. Dia sampai bilang, udah sini, debat. Karena tahu di kamerain, orangnya cabut gitu. Dia dengan senang hati menerima ada yang datang ke rumah nih kan. Ya itulah, itu pendangkalan akidah seperti ini yang kita cegah. Meskipun ya, siapa sih MCIP? Ya kita berusaha sebisa mungkin. Tapi dari ini nih kok, kalau boleh tahu, ada nggak yang udah syahadat dan mualaf tiba-tiba balik nih? Balik ke sebelah. Di MCIP belum ada sih. Seharusnya belum ada atau memang saya nggak ngerti ya. Atau saya belum tahu, teman-teman belum ngabarin. Tapi sampai 2 kali kami mukernas, belum ada laporan yang murtad. Yang kita syahadatin terus murtad. Alhamdulillahnya.
Alhamdulillah di situ. Ya, kalau yang menawarkan diri mau murtad kalau saya nggak ngirimin 500.000, Banyak. banyak. Malah saya bilang, rumahmu mana? Saya mau anterin ke gereja. Saya kenal nih sama pendeta. Gitu. Oh, kalau yang gitu-gitu udah masa bodoh lah ya. Jadi saya malah nggak masa bodoh sih. Saya pengennya, ya udah lu kalau mau murtad yang kafah. Ya. Saya bawain ketemu pendetanya, lu belajar sama pendetanya. Ya paling silakan kesel gitu murtad. sih, gara-gara uang kayak itu paling kesel tuh, nyebelin banget ya. Iya, silakan lu murtad. Lu murtad, gua nggak rugi, Allah nggak rugi. Yang rugi siapa? Kan pertanyaannya itu. Kemarin Ko Doni kena satu tuh, ada cerita nggak? Belum. Jadi ada satu, dia murtadin dulunya. Murtadin mau balik ke Islam. Gara-gara alasan dia ya, versinya dia, waktu dia ngobrol sama mamanya bahas tentang kalau dia meninggal, dia sedih kalau anaknya ini nggak bisa doain gitu kan. Oke. Terus dia sedih, di situ dia belajar sama Ko Doni, karena kan Doni namanya lagi naik kan. Pergilah ke tempat Ko Doni belajar. Asyhadu sama Ko Doni. Ya. Oke. Habis syahadat sama Kodondi. Nah, terus biasalah minta duit kemana-mana, nyari duit. Ya mungkin saya sebut aja karena udah tahu semua orang ya, namanya Fardiansyah. Jadi sama saya juga sempat kita ngobrol. Terus saya bilang, jadi gimana hidupmu? Karena sebelumnya di sebelah dia itu jadi salah satu striker lah, jadi striker yang untuk pemurtatan. Memang mereka dibentuk tim yang isinya murtadin semua, yang untuk ke lapangan gitu kan. Begitu udah Islam, ya nggak ada yang gituan gitu kan. Dia mau nyari kerja juga susah. Terakhir jadi driver di Bluebird. Oke. Padahal harusnya lumayan gitu jadi driver Bluebird gitu kan. Tapi karena kebiasaan dapat duit gampang, ya udah ujungnya minta. Murtad lagi. Ya sekali saya kasih, sekali dia kasih. Terus minta lagi nggak mungkin. Saya tanya Ko Doni, kan gangguin Ko Doni, kok nih mualaf lu nih, gue bilang. Apa ini gue bilang kan. Dia bilang, udah sama kami juga udah kasih, udah biarin aja Jul, dia bilang kan, biarin. Tiba-tiba nggak lama kemudian murtad, dia umumkan di medsos ya, saya sudah kembali kepada ini. Itu Ko Doni. Kalau kayak Di begitu, komen-komen. kalau kayak begitu tuh, aku tuh gimana ya? Kalau bisa saya komentar sendiri kalau yang saya liatin ya. Saya kan komentar selamat, silakan jadi ini Kristen yang kafah, Katolik yang kafah, atau Buddha yang kafah sekalian gitu. Karena gini loh, lu mau pindah agama apapun, mau murtad sekalipun bukan urusan kita gitu. Iya, nggak ada ruginya juga. Iya. Allah nggak butuh. Kita yang butuh Allah, bukan Allah Iya. yang butuh kita. Iya, persis seperti itu. Itulah kenapa. Yang dulu Tuhan yang butuh manusia. Oh, Tuhan yang butuh manusia. Bukan. Saking sayangnya sampai rela mati. Iya. Rela mati. Itu agama apa saya kurang tahu tuh. Ya, agamanya keren dong. Tuhannya mau mati demi manusia. Saking ini ya. Nggak ada kerjanya. Nggak bisa maafin langsung soalnya. Tuhannya nggak bisa maafin langsung. Dia butuh mati. Baru bisa memaafkan dosa manusia. Itulah kenapa ada mualaf yang sampai minta-minta seperti itu, belajar dari pengalaman. Itu antisipasinya gimana tuh? Ya, kita bikin sertifikat. Sertifikatnya ada tulisan di sertifikat itu bahwa sertifikat ini tidak bisa untuk meminta-minta atau diuangkan. Tidak bisa untuk meminta-minta. Ya. Ya memang dia nggak minta pakai sertifikat. Kok dia mintanya dengan, saya mualaf loh. Ya. Malah Dan biasanya, Kasihani saya dong. dan biasanya ya yang saya tahu dengan masjid-masjid yang saya kerja sama di Jakarta, itu tuh pasti nanya, sertifikat mualafmu mana? Nah ini buat DKM masjid nih, yang dimintain sama mualaf-mualaf ngamen ini, tanyain sertifikatnya mana? Beneran mualaf nggak? Jangan-jangan sertifikatnya satu tas tuh, karena saya pernah ketemu. Oh iya kok. Ada sindikat. Ada. Ya, kita lihat aja di berita-berita deh, banyak yang ngaku mualaf. Ada loh, kita baru saja tadi terima di grup. Ada satu mualaf ditanyain, ini nggak ada yang kenal nggak gitu. Ya karena gini memang loh. sindikat. Karena nggak ngerti ya, mungkin di agama dia atau di ajaran dia tuh boleh seperti itu. Jadi pura-pura mualaf hanya untuk nyari duit. Jatuhnya kan dia bukan Islam sebenarnya. Malah saya yakin dia masih percaya dengan yang sebelah gitu. Memang ada satu geng. Jadi karena Muslim ini lemah, lembut dan baik, Ya, terlalu baik. murah, akhirnya dimanfaatin sama orang. Saya nggak tahu agamanya apa ya. Iya. Intinya yang terakhir ini syahadat kemana-mana dia. Ke masjid ini saya pengen masuk Islam. Akhirnya syahadat, selesai syahadat di kain masjid ini kan ada dana. Iya. Dikeluarin dah, zakat bukan mualaf. Dapat begitu kan enak, dia keliling syahadatnya ini. Ya banyak sih kok yang dulu ya.
Iya, kalau di MCP ada mualaf berani begitu, selesai ya. Selesai gimana kok? Kan nggak mungkin lu ketokin kepalanya. Enggak dong, masa sih paling di make up lah. Biar cantik atau cakep. Gawat. Enggak, makanya aku tuh sering ngomong ke mualaf, apalagi yang hubungi saya langsung, jangan pernah sih ada di MCP kalau lu mintanya sertifikat. Hanya sekedar sertifikat. Hanya niatnya itu. Karena selesai lu syahadat, sertifikat nggak langsung kita kasih, lu cuma tanda tangan tok, habis itu kita ambil. Oke. Minimal belajar dulu. Baru Lu udah bisa sholat belum? harus dites. Iya, karena selesai mensyahadatkan, kita coba ini ya, biar ustadz-ustadz yang komentar aja nih, Iya. yang ngeliat channel ini. Benar nggak sih selesai saya mensyahadatkan itu belum selesai? Saya masih harus mengajarkan muslim ini, tanggung jawabnya kita loh. Betul. Kemana? Selesai syahadat, apakah udah bubar begitu aja? Seperti banyak mualaf yang di luar sana, selesai syahadat, euforianya doang di awal, dikasih duit. Mualaf itu jangan dikasih duit. Ini loh, pelajarin sholatnya seperti apa, wudhunya seperti apa. Apalagi orang Tionghoa nih, sorry tuh saya pertama kali rukuk, susahnya setengah mati. Tapi kan lu kecil kok, lebih susah gua yang lebih Iya, besar. pasti sakit kan? Ngerasain sakit nggak di sini? Enggak kok. Sama di punggung? Ketika kita paksain buat bentuk L, Bukan. Iya. nah itu salah satunya itu. Sudah benar belum? Nggak usah jauh-jauh tentang sholat deh. Wudhunya udah benar belum? Sesuai tuntunan Al-Quran sama hadis nggak? Gitu loh. Nah ini yang seharusnya awalnya diajarkan. Nah selesai syahadat di MCIP pasti ajarin itu. Lu udah bisa. Lu butuh sertifikat buat apa sih? Buat ganti KTP, nih fotokopinya. Ini jujur ya gue. Aku aja sertifikat. Bukannya ini ya, bukannya saya sepele ya, hilang kok. Bayangin lu. Karena udah KTP udah muslim kan? Bukan, belum. Gua baru ganti kemarin. Astagfirullahaladzim. Jadi dulu dapat kan di Medan. Cuman saya nggak tahu taruh di mana sampai lupa gitu. Kan kata dulu apa? Udah ganti gara-gara mau umroh kemarin. Pas mau umroh baru Kepepet umroh. kan dari dulu nggak pernah mau ganti KTP karena saya pikir udahlah KTP nanti aja kan. Dulu juga mau umroh. Mau kepake. Cek. Hah? Serius lu? Baru kemarin gua nyari ini sertifikat gua mana kan. Ku carilah di barang-barang yang ku ambil dari Medan. Kan masih ada sisa kota. Iya. Kota-kota kan. Kota. Jadi bongkar ini nampaknya nggak ada deh gue pikir kan. Nggak ada ya udah kemarin baru mau cetak. Ya nyetak sendiri jadi. nyetak sendiri sertifikatku sendiri. Kadang-kadang tuh gue bingung sama mualaf-mualaf. Kenapa sih lu getol banget pengen minta sertifikat? Iya. Kalau yang ditanya cuma sertifikat doang, mualaf karena sertifikat. Iya kan lucu kalau butuh sertifikat. Kalau saya bilang, gue aja dulu nggak, saya aja kok yang nggak butuh sertifikat tuh karena anggap nggak butuh, jadi anggap remeh gitu kemarin. Cuman waktu itu ada dibilang gitu sama teman, Jul, kalau lu meninggal, tiba-tiba nanti dikuburin gimana gitu kan? Gue bilang tenang, ada kohani. Iya, kohani itu. Paling heboh ribut gue bilang. Aku bilang kan nggak mungkin, nggak. Gue udah pernah ngikut kohani, ngambil jenazah, ngubur jenazah. Seru emang sama kohani. Geri-geri sedap. Iya. Jantungan. Kayak di Medan juga ada. Jantung. Ada teman satu yang dari inilah, dia ketua forum Islamnya kan. Forum Islam. Sama rebutan jenazah. Yang lebih lucu waktu itu rebutan jenazah dekat pula tempat saya gitu kan. Jadi saya pikir siapa yang ribu-ribu lupa yuk Ustadz gue bilang. Ya, sekalian rekam kan. Ya begitulah kadang-kadangnya. Suka dukanya orang lapangan. Kantor kamu di mana? Di mana aja, ayo. Ya memang inilah ya plus minus. Tapi yang enak tuh sama Ko Dodi. Aku kemarin sampai bilang saya bilang sama Ko Dodi, oh mualaf tempat lu yang lebih jelas. Ah masa dia bilang, iya karena entah kenapa ya kan tempat dia kan rata-rata yang mualaf tuh benar-benar belajar ya. Ya. Sebelum syahadat kan belajar sama dia, bahkan sampai debat berkali-kali, berjilid-jilid sebenarnya kan ada beberapa sampai 3-4 kali. Artinya memang niatnya ada gitu. Ke tempat lu aja udah usaha gue bilang soalnya, betul nggak? Ke tempat dia aja udah usaha tuh, jauh kan gitu. Dibandingkan dengan yang mohon maaf, yang syahadat-syahadat yang ini ngejar sertifikat doang itu yang kesel sih sebenarnya. Ini ada satu mualaf yang udah pernah ini ya di channel YouTube itu banyak lah bisa dilihat lah ya, searching namanya si David.
David itu sampai sekarang nitipin sertifikatnya sama kita. Oh, David punya sertifikat masih sama. Masih Kantor. minta Babe Fadlan, Ustadz kita lah juga itu. Untuk simpanin sertifikatnya dia. Dia malah takut hilang. Tolong dong simpanin gitu. Takut hilang simpan sendiri dong. Kan bisa disimpan sama kartu keluarga kayak. Iya, dia nggak mau. Dia takut hilang. Nah, malah yang kayak gini yang kita lebih ekstra perhatiin. Gitu. Ya kalau ini ya David ya teman-teman pasti tahu ya. Karena kemarin juga baru di tempat dia. Main ke tempat dia tahun baru. Sebelum tahun baru. Terus apa? Kalau dia juga kan jelas ya kita lihat memang mau kerja. Iya. Mau ini usaha baru. Kemarin ketiban peningnya gara-gara ini ya. Gara-gara Iya, viral. Lah makanya kalau gua mau ngomong nih, sorry to say, sebenarnya siapa yang lebih radikal? Siapa yang lebih intoleran? David berhenti dari kerjaannya karena apa? Gara-gara viral di tempat Kodondi. Ya, terus kenapa dia keluar? Pertanyaannya seperti itu. Sebenarnya siapa yang intoleran? Itu aja pertanyaannya. Iya, kadang orang gini menormalisasi yang intoleran yang kayak itu, nggak bisa membedakan lagi sebenarnya. Iya. Kayak contoh kita nggak mengucapkan selamat Natal, dia bilang intoleran. Tapi dia memaksakan karyawan pakai topi Natal, suruh ngucapin. Lu kalau nggak pakai lu keluar. Ya, kena SP. Mami saya aja nggak butuh kalau ucapan selamat Natalnya ke saya. Dan saya juga nggak butuh mami saya ngucapin selamat Lebaran ya, nggak butuh. Yang penting baik-baik aja kan gitu. Yang kita baik kan, Iya. yang kita perlu ini ya hubungan. Mau selamat Natal mau enggak, sebenarnya mereka tetap Natal-Natal aja gitu. Urusannya kita. Gitu. Sebenarnya harus ditelusuri loh. Siapa yang memviralkan tentang tidak mengucapkan selamat Natal? Itu faktor baper aja sih sebenarnya. Siapa yang mulai ya? Tahu nggak? Kita cari tahu aja sendiri. Sebenarnya saya tahu, cuma nggak bisa saya ngomong depan kamera gitu. Oh, Intinya siapa sih? Coba deh cari tahu yang ahli IT, ahli komputer gitu. Cari tahu aja siapa. Kalau mau tahu nanti di belakang layar. itu baru-baru artinya kok. Atau udah lama? Udah lama kan harusnya? Enggak lah. Baru ya? Baru 10-20 tahun lah. 2 tahun ya? Ya, ketika media sosial mulai berkembang. Sama kan kayak dulu. Felix Chow kenapa dihujat sana sini videonya? Oh iya, dianggap paling radikal. Padahal dia Iya. termasuk paling ini loh, Iya. paling santai. Kok Felix? Kenapa dia dicap radikal? Nah, salah satu penyebabnya kan saya nih. Saya memviralkan di Kaskus dan beserta teman-teman yang lainnya. Dan waktu saya masih kafir, saya memviralkan Felix Chow karena saya nggak suka. Oh termasuk dulu. Iya, buat gua media sosial itu jangan kita telan mentah-mentah gitu. Coba kita tanya langsung nih kayak selamat Natal. Coba tanya ke orang Kristennya. Mereka ini nggak sih tersiksa nggak sih kalau kita nggak ngucap? Tersiksa gak sih? Iya. Iya, gue nanya ke tetangga saya, sama mami saya, lu masalah nggak sih kalau saya nggak ngucap selamat Natal? Enggak lah, tersiksa nggak? Ya enggak. Enggak. Natal aja kan? Iyalah. Ya udah. Dan gue juga nggak ngasih lu hadiah kan, kecuali gue ngasih hadiah jadi nggak Iya. ngasih rugi gue gitu kan. Seperti itu. Ya simple sih. Cuman nih dari Ko Wendy nih, MCIP-nya nih mau dibawa ke arah mana nih? Kok targetnya nih? Ya, targetnya Selain masjid tuh. Selain masjid ya, intinya tentang pemurtatan tadi ya, pendangkalan akidah dan tentang sekelas akidah aja, tentang sekilas akidah, tentang pendangkalannya, tentang penerimaan akidahnya. Mudah-mudahan sebanyak mungkin mualaf dan tidak ada lagi yang murtad. Tapi gini kok, ini pandangan ya, sharing aja kok. Kalau di sebelah tuh kan kayak tim misionaris tuh kan dikirim ke pedalaman, kemana-mana ya untuk memurtadkan orang. Dan itu mereka benar-benar disokong secara finansial, itu bergaji gitu kan. Ya. Sehingga mereka nggak pusingin lagi, gua makan apa nih, istri gua gimana nasibnya. Kalau di Muslim kan kayak di tempat MCP lah, itu kan relawan tuh jatuhnya ya, nggak bergaji, harus mengorbankan waktu, tenaga gitu. Itu jadi kendala nggak menurut Ko Wendy? Enggak sih, kenapa harus jadi kendala? Karena kan yang satu totalitas, yang satu lo harus sambil kerja nih. Gini ya, Sambilan jadinya. oke. Yang sambilan ketemu sama totalitas, sama full time kan susah. Contohnya di Bogor, di Taman Helang ini, sering banyak misionaris di taman itu. Yang bisa kita lakukan apa? Muslim ini terkenal dengan kesatuannya. Ya.
Ya ayolah, tugas ini bukan satu yayasan aja. Kita menang banyak lah, kasarnya gitu kan. Islam menang banyak. Iya. Kita bukan intoleran ya, tapi ketika lu mengajarkan Kristen kepada orang Muslim, ya itu kurang ajar gitu. Lu ajarin Kristen ke Kristen lu sendiri aja gitu. Nggak bisa berkembang dong kalau kayak itu kok. Jumlahnya nggak bisa nambah. Enggak dong, ya Muslim aja banyak yang bertambah. Why gitu. Muslim emang pernah ngomong ke, ini mohon maaf ya, ke mami saya tiba-tiba ada ustadz yang datang, kan nggak ada. Iya, bahkan kemarin pernah ya kita bilang gini, coba kita tes survei deh, agama di luar Islam dan Kristen ya. Artinya kita bilang Buddha atau Hindu lah. Kita tanya, lu pernah nggak diajak ke gereja? Kita tanya sama 10 orang yang Buddha atau 10 orang yang Hindu. Pernah nggak diajak ke gereja? Itu biasa setengah lebih bilang pernah. Coba tanya, lu pernah nggak diajak ke masjid sholat? Nggak ada, 0. Satu pun nggak ada, 0. Malah ketika pertama saya ke masjid di Jakarta, saya dilihatin loh, ini beneran Muslim apa bukan? Karena ini sorry itu saya muka gua Cina banget gitu. Ya Cina banget kan. Iya. Malah lebih mirip, ya itu tadi. Iya, lu Muslim bukan, lu masuk ke masjid nih gitu. Ikutan sholat kan? Ada jenggot aja sekarang, mungkin agak. Ya, agak mending. Dulu kan nggak ada jenggot, masih putih. Ya sekarang aja agak hitaman. Tapi Kohani juga hitaman ya. Ya. Oke, jadi itu inilah ya. Cuman ini kok, kalau kayak misalnya ada nggak target tertentu, misalnya kalau bisa tuh MCE peduli, itu punya kayak tempat penampungan di semua titik. Pengen. Kayak di Kendal, itu sebenarnya lagi mau dibangun, lagi dirancang. Karena kan gini loh, ketika kita membangun sesuatu, kita berpikir selain masjidnya, kayak shelter, kayak pondok, MCP butuh nggak sih pondok? Kita berpikir butuh nggak? Alasannya kenapa bangun shelter? Nah kayak di Kendal kita lagi mempertanyakan ini. Layak nggak sih kita bangun shelter? Buat apa sih shelter itu? Dan insya Allah di Kendal kita akan bangun shelter itu. Dan nggak di semua regional juga. Cuma ya regional transit aja untuk sementara. Kecuali semua yang kita butuhkan ini sudah terbangun baru. Oke. Paling pertama yang saya butuh sih Jakarta sih sebenarnya. Ya karena ibu kota dan paling banyak yang mualaf ya. Iya, persis. Masih ibu kota sebelum geser ya. Terus kalau boleh tahu nih, total relawan MCP berapa sih kok? Hitung aja ya. Malah saya membatasi di luar relawan. Itu kita bedakan relawan sama simpatisan. Simpatisan relawan beda. Relawan yang terdaftar jadi itu ya. Iya, persis. Anggota. Jadi saya malah membatasi. Saya membatasi satu regional itu hanya boleh 3 relawan. Yaitu ketua, bendahara, sekretaris. Kalau semua saya masukin ada seksi-seksinya, relawan saya kebanyakan. Kan nggak apa-apa dong, banyak yang bantu. Jangan, kalau kebanyakan pusing. Lo bayangin semua 33 regional punya 10 relawan aja. 10-10-nya ngomong ke saya, selesai saya. Kapan saya ngomong dengan mualaf? Kapan saya ngomong dengan orang yang mau bersyahadat? Kapan ngomong sama anak istri? Ini aja saya bagi waktu udah susah gitu. Jadi makanya awalnya memang ada ada pembina, ada pengawas segala macam. Akhirnya di tahun kedua ini saya putuskan saya cut. Cuma KSB aja. Nah, selebihnya silakan jadi simpatisan. Terdaftar nggak silakan kalian daftarkan di regional Ya, masing-masing. Mau tertulis mau nggak terserah, tapi tidak ada di pusat. Oke, urusannya sama regional lah. Ya, dan ketika mereka punya masalah, ngomongnya ke kalian dulu, baru ngomong ke saya. Kalian yang ngomong ke saya. Kalau semuanya ngomong ke saya, selesai. Iya dong. Iyalah. Nah, kalau jumlah simpatisan lumayan banyak. Untuk anggota, ya 33 kali 3, 99. Tambah orang pusat 12 orang. Oke, 100 lebih yang Ya. simpatisan. Kalau relawan. Kalau simpatisan ya 300 ada lah. 300-an ada ya. Luar biasa ya. Ya, belum lagi yang di luar simpatisan, kalau kita butuh bantuannya, yuk bantuin MCP, langsung jalan, itu belum dihitung tuh. Yang nggak mau yang nggak mau inilah nyetor nama. Biasanya malah orang yang makin punya posisi itu malas mereka nyetor nama. Pokoknya lu ada kegiatan gue bantu deh gitu. Itu. Nah, ya kalau dikumpulin, pernah kita coba kumpulin Agustus kemarin kalau tidak salah. Itu aja 100 lebih gitu.
kegiatan nih kok. Kegiatan rutin tahunan apa sih MCP? Kalau dulu kan Kodondi almarhum Ko Stephen itu ada apa? Hijab Fest ya apa? Hijrah Fest itu sebenarnya bukan gerakan MCI. Hijrah Fest itu punya musyawarah kalau saya tidak salah ya. Intinya Ari Untung dah. Hijrah Fest itu ya Ari Untung gitu. Setahu saya. Ya MCI cuma jadi jatuhnya tuh anjing penjaga lah di situ. Anjing penjaga. Iya, jagain sendalnya Ustadz, jagain sendalnya apa orang-orang Tamu. bukan tamu sih kita nggak jagain kayak artis itu nggak butuh lah kita jagain. Intinya orang alim. Ulama-ulama. Ya, itu yang kita jaga. Yang kita cari kan Itu masih jalan sampai sekarang kok. Hijrah Fest-nya kayaknya nggak jalan deh. Intinya Iya. kita nggak ada acara seperti itu. Belum ada. Tapi kalau mau pakai tenaga ICP ya ayo. Saya lebih ke menyelesaikan apa yang Ko Steven sudah ngomong ke saya. Utamakan itu dulu. Ya, jagain mualaf. Kita jagain. Kau pengen punya masjid 1001 masjid, Ben. Yang saya dengar 900 ya. Tinggal saya selesaiin aja 101 lagi. Tapi masih lama kok, baru 6 nih ya. 4, 4-2 progres kan. Ya. Nah ini kalau nggak dibantu nih, saya sebut merek nggak apa-apa ya. Boleh. Nggak dibantu PS Store selesai saya. Oh, Iya, Pestor Putra Siregar gila dia. Nggak pernah saya up loh PS Store nggak pernah. Tahu-tahu nih men duitnya. salah satu yang mensupport. Salah satu dan juga ya pasti donatur ya. Yang lain juga ya. Masya Allah luar biasa ya. Oke, semoga sukses lah kok yang untuk Amin, 101-nya ya. Tapi itu ada ininya nggak? Ada kayak misalnya kayak contoh si apa? Aduh lupa. Mualaf yang punya ini jalan tol. Yusuf Hamka. Pak Yusuf Hamka kan dia punya ciri khas tuh kalau Pak Yusuf Hamka tuh kan masjidnya ada ciri khas nih. Kalau kalian ada nggak kayak itu? Sebenarnya sudah kita bikin, udah ada desainnya segala macam. Tapi saya berpikir lagi kayak di Baduy. Apakah yang saya tonjolkan MCP? Kayaknya enggak deh. Tentu saja nanti warga enaknya gimana? Kearifan lokalnya lah ya. Dan karena yang saya bangun itu di pedalaman yang orang lain nggak mau bangun. Suku Baduy siapa sih yang terpikir mau bangun? FPI, MCP, sama tadi Pak Sony ya? Pak Roni, sorry. Iya. Ya, Berapa banyak yang mikirin ke situ gitu? Atau punya akses ke situ? Itu saya ngobrol-ngobrol apa dibilangnya sampai dinas pariwisata agak keberatan dia karena ada nama Baduynya juga kan yang Iya. Nah kalau saya memang nggak di Baduynya, di perbatasannya aja, jalan menuju ke Baduy. Mantap. Oke, mungkin itu aja. Ada lagi kira-kira mau ditambahin kok untuk penonton nasihat dari Ko Wendy lah. Paling yang pengen ikut berdonasi ya, yang mau donasi, intinya saya tidak pernah maksa, saya hanya memberitakan, lo mau ikut silakan, mau nggak ikut saya nggak rugi, karena yang donasi ini bukan kepentingan saya, tapi kepentingan mereka, mau amal soleh nggak gitu. Intinya setiap harta lo yang lo simpen itu akan jadi warisan. Iya. Yang lu sedekahkan akan jadi harta kalian. Itu aja. Oke, siap. Terus kalau mau tahu kegiatan-kegiatan MCP nih kok, lihatnya di mana nih sekarang? Sementara Instagram dulu, Mualaf Center Indonesia Peduli. Mualaf Center Indonesia Peduli. Siap. Kalau di akun pribadi Ko Wendy juga bisa ya? Bisa, Wendy Lofu. Wendy Lofu. Oke. Ya udah kita cantumkan nih guys. Jadi ya, gampang. nanti cantumin aja. Ya, sekali nomor rekening kita cantumkan juga biar teman-teman bagi yang mau ikut berpartisipasi ya. Nggak usah lah, nomor rekening ini aja, channel ini aja. Nggak usah. Oke, mungkin itu aja dari kita. Makasih nih buat teman-teman yang udah nyimak dan mendukung perjuangan dari MCP maupun perjuangan yang kami lakukan. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.